Kali ini kita bikin puding telur yang walaupun manis rasanya, tapi tetap sehat dan aman buat orang yang harus jaga gula darah. Hidangan ini cukup populer pada kalangan karnivor dan orang yang peduli kesehatan. Bikinnya juga gampang dan praktisnya bisa dinikmati sebagai dessert atau cemilan, atau malah sebagai sarapan bagi yang suka manis-manis. Yuk, temani saya bikin hidangan super enak ini. Lihat pemirsa, bahannya cuma 4 butir telur, 250 susu, bisa susu biasa atau low fat, sesuai selera ya, dan perisa vanila. Untuk pemanis, saya pakai Sari Stevia Super Sweet 10 sendok takar, yang sama manisnya dengan 10 sendok teh gula. Kalau Anda memakai pemanis merek lain, pastiin manisnya setara dengan 10 sendok teh gula. Kalau pecinta manis, bisa ditambah ya. Dan untuk menyempurnakan rasanya, saya juga kasih sejumput garam. Jangan khawatir, gak akan terasa asin. Tapi garam itu kalau dalam jumlah kecil memperkuat rasa. Gak wajib kok. Peralatan yang kita butuhkan. Wadah kayak gini untuk mencampur semua bahan. Whisk atau garpu untuk mengocok telurnya. Mangkok tahan panas. Kukusan yang sudah diisi air. Panci untuk hangatin susu. Nah, sekarang kita mulai ke cara membuatnya. Pertama-tama, kukusan yang sudah diisi air yang cukup biar tidak kering dan gosong, kita panaskan ya. Diusahakan nanti tidak sampai mendidih kencang biar nanti puding telurnya tetap halus mulus. Sambil kita memanaskan kukusannya, kita mulai proses pencampurannya ya. Kita pecahkan telurnya. Sekarang kita masukkan pemanis Sari Stevia. Anda bisa pakai merek stevia lain dan takarannya harus disesuaikan dengan tingkat kemanisan dari produk mana yang Anda pakai. Karena masing-masing merek stevia punya daya manis yang cukup beda. Saya sangat rekomen merek Sari Stevia karena benar-benar asli stevia. Nggak dicampur ini itu seperti banyak produk stevia lainnya. Murni stevia alami. Bagi pemirsa yang ingin coba Sari Stevia ini, saya sudah taruh link ke toko online-nya di deskripsi dari video ini. Bisa lewat Shopee atau Tokopedia. 10 sendok takar Sari Stevia Super Sweet setara dengan 10 sendok teh gula pasir ya. Kita aduk pakai whisk seperti ini ya. Ini diaduk rata, tidak usah sampai berbusa. Susunya kita hangatkan dulu ya. Sambil diaduk juga. Susunya hangat aja, nggak panas ya. Karena kalau terlalu panas, bisa telur menggumpal pada saat kita campur. Sehingga nanti adonannya jadi tidak mulus. Sekarang kita masukkan perisa vanila, biar wangi ya puding telur kita. Lalu saya tambahkan sejumput garam. Biar rasanya mantap. Kita aduk lagi sampai rata seperti ini. Kalau ada busa harus kita buang biar permukaan puding telurnya itu licin dan silky gitu ya istilahnya. Sebenarnya kita juga bisa pakai hand mixer. Namun nanti penampilannya jadi kurang cantik karena terbentuk banyak busa dan pudingnya nggak mulus. Nah, sambil saya aduk-aduk dan tunggu susunya jadi hangat, mari kita dengerin tentang aspek kesehatan dari hidangan puding telur ini. Puding telur ini sudah sejak 5 tahun lebih menjadi salah satu sarapan favorit saya. Karena saya dari dulu suka sarapan yang manis. Namun sebab kita pakai stevia, saya nggak perlu khawatir gula darah naik. Selain itu, puding telur ini juga ideal karena tinggi sekali protein
dan proteinnya bikin kita rasa kenyang tahan lama. Kalau misalkan saya bikinnya dengan 5 telur dan makan saat subuh, saya biasanya nggak perlu makan sampai sore. Bagian lemak juga cukup tinggi sehingga tubuh kita dapat cukup bahan bakar. Ini sebabnya puding telur adalah sarapan ideal bagi orang-orang yang suka manis tapi tetap mau gula darah stabil. Balik ke dapur Bunda Su. Nah, sekarang susunya udah hangat sedikit. Jangan sampai panas ya. Kita masukkan susunya ke adonan telur sambil diaduk pelan-pelan. Jangan buru-buru ya, harus pelan-pelan ngaduknya, biar semua bahannya tercampur dengan rata. Nah, seperti ini. Kalau sudah tercampur dengan rata, adonannya kita saring ya, untuk menghilangkan gumpalan dan busanya. Proses menyaring seperti saya barusan lakukan, itu bisa dilewatkan kalau Anda nggak peduli dengan penampilannya. Nah, rekan saya Coach Dominic misalnya, maunya cepat-cepat aja. Kalau ia bikin sendiri, ia pakai mixer listrik tadi. Dan hasil akhirnya nggak mulus, nggak cantik sih. Ya, namanya laki-laki. Maunya yang cepat-cepat saja. Dan ia suka bikin nggak pakai kukusan, namun pakai air fryer. Kalau Anda mau kita bikin video puding telur versi Coach, tinggalin komentar ya. Kita pastiin tercampur dengan rata dan benar-benar mulus ya. Kalau masih ada busanya, dibuang ya. Nah, kita taruh dalam kukusan yang sudah kita siapkan tadi. Biar pudingnya mulus, tutup kukusannya kita lapisi pakai kain lap bersih dan juga mangkoknya kita tutup pakai piring tahan panas seperti saya. Bisa juga pakai aluminium foil kalau Anda lebih suka. Lalu kita tutup selama kurang lebih 30 menit. Tutup kukusannya jangan terlalu rapat ya. Sisakan celah kecil 0,5 sampai 1 cm agar uap berlebih keluar. Kalau uap terperangkap, suhu jadi turun naik dan pematangan jadi lebih lama. Sekarang kita harus menunggu proses kukusan. Buat orang-orang yang suka takut kolesterol naik gara-gara makan telur, silakan dengerin dulu penjelasan dari coach kesehatan biar jadi tenang. Waduh, soal kolesterol. Ini topik yang kontroversial sih. Padahal sainsnya cukup jelas bahwa kadar kolesterol di dalam tubuh kita terutama berasal dari kolesterol yang dibuat oleh tubuh kita sendiri, bukan dari apa yang kita makan. Paling 5-10% itu dari apa yang kita makan. Dan tubuh kita tuh pintar. Kalau kita dapatkan banyak kolesterol dari apa yang kita makan, maka tubuh mengurangi produksinya kolesterol sendiri. Maka sama sekali tidak beralasan kita khawatir tentang kolesterol yang misalkan kita dapat dari telur di dalam puding ini. Bagi pemirsa yang ingin lebih tahu tentang bagaimana meningkatkan kesehatan dengan gizi dan nutrisi serta olahraga, pastikan Anda simak juga channel kami yang satu lagi yang kini sudah punya lebih daripada 100.000 subscriber. Namanya Solusi Diabetes. Link ke channel itu sudah kami taruh di bagian deskripsi dari video ini. Balik ke dapur Bunda Su. Nah, sudah 30 menit. Kita tes pakai tusuk gigi atau pakai sumpit kecil. Jika sudah tidak ada lagi yang nempel, artinya pudingnya sudah matang. Bisa juga kita goyangkan cetakan. Jika seluruh permukaan hanya sedikit goyang,
artinya sudah matang, sudah bisa kita angkat. Tapi jika bagian tengahnya masih agak bergelombang cair, hampir matang, berarti masih butuh 5 menit lagi. Nah, ini dia, sudah jadi puding telur kita. Atasnya mulus ya, tapi belum siap untuk dimakan. Karena hidangan ini lebih enak kalau dingin, maka saya biarkan dulu sampai suhunya turun sama dengan suhu ruangan. Lalu saya masukkan ke kulkas selama paling sedikit 2 jam. Atau kalau kita mau nikmatin puding telur seperti Coach Dominic sebagai sarapan, maka lebih baik dibuat malam sebelumnya. Udah lewat 2 jam. Sekarang saya mau coba dulu. Hmm, lezat. Sehat pula. Kalau Anda mau tahu bikin coklat yang sehat, jangan lupa nonton ini juga.